Gamaliel Morning Prayer pagi hari ini. Kita pagi hari ini sudah sampai di pembacaan Bible Reading 1 Tawari pasal 12 ayat 1 sampai 40. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Ziklag selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Abiesir kepala dan Yoas anak-anak sama orang Gibea, Yesiel dan Pelet anak-anak Asmawet, Beraka dan Yehu orang Anatot, Ismaya orang Gideon seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu yang mengepalai 30 orang, Yeremia, Yehasiel, Yohanan dan Yusabat orang Gedera. Elusai, Yerimot, Bealia, Semaria, dan Sefata orang Harufi, Elkana, Yisia, Asrael, Yoser, dan Yasobam, orang-orang Korah, Yola, Sebaja, anak Yeroham dari Gedor. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Eser kepala Obaja orang kedua, Eliab orang ketiga, Mismana orang keempat, Yeremia orang kelima, Atai orang keenam, Eliel orang ketujuh, Yohanan orang kedelapan, Elsabab orang kesembilan, Yeremia orang ke-10, Mahbanai orang ke-11. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluas panjang tepinya, dan mereka yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manase ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan raja-raja kota, orang Filistin itu menyuruh dia pergi. Katanya, "Mungkin dengan taruhan kepala kita, ia menyeberang memihak kepada tuannya Saul." Pada perjalanan ke Siklag, sebagian dari suku Manase, Adnah, Yosabat, Yediael, Mikael, Yosabat, Elihu, dan Siletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manase, menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud, sesuai dengan titah Tuhan. Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak ada 6.800 orang yang siap untuk berperang. Dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang ada 7.100 orang. Dari Bani Lewi
ada 4.600 orang, ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun, dan bersama-sama dia ada 3.700 orang. Selanjutnya, Sadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa dengan 22 orang pemimpin dari buaknya. Dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul, ada 3.000 orang. Sampai pada waktu itu, kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. Dari Bani Efraim, 20.800 orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan di antara buak-buak mereka. Dari suku Manasye, suku yang setengah itu ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Dari Zebulon, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata, 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Dari Naftali, 1.000 orang pemimpin, dan bersama-sama mereka 37.000 orang yang membawa perisai dan tombak. Dari orang-orang yang siap untuk berperang, 28.600 orang. Dari Asyer, orang-orang yang sanggup dan pandai untuk berperang, 40.000 orang. Dari seberang sungai Yordan, yakni dari orang Ruben dan Gad, dan setengah suku Manasye yang lain, orang-orang yang membawa berbagai senjata perang, 120.000 orang. Sekaliannya itu, prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan berat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Mereka tinggal di sana bersama-sama Daud 3 hari lamanya, makan dan minum, sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka. Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Zebulon, dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal, dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue ara dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu sapi dan kambing domba dalam jumlah besar, sebab ada sukacita di Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 12. Nah, kita melihat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan 22. Kita melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Daud yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Di ayat 1 dikatakan, inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklag selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu, menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul dari orang Benyamin. Nah, saudara, kita melihat di sini di ayat 1 dan 2 kita melihat bagaimana Tuhan menetapkan janjinya, meneguhkan perintahnya. Di ayat 23 firman Tuhan dikatakan bahwa orang-orang yang mendukung ini mereka mensupport Daud menjadi raja oleh karena titah Tuhan. Nah, saudara, kita melihat dari bagian yang pertama ini, yaitu kita melihat ada orang-orang, ada prajurit-prajurit, bahkan dikatakan pahlawan-pahlawan yang secara kompetensi ya sudah melewati pemilihan yang sangat luar biasa, karena di situ dikatakan ada orang-orang yang pemberani, yang gagah perkasa, disebut 3 kali ya di ayat yang ke-8. Kita juga melihat di ayat, ada 3 ayat di situ yang kita lihat di ayat 25 juga, bahwa ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mensupport keberadaan
Daud sebagai orang yang diurapi Tuhan menjadi raja, dan kita juga melihat ada orang-orang yang punya keahlian untuk menggunakan tombak, bahkan dikatakan larinya mereka itu seperti rusa. Jadi luar biasa, mereka orang-orang yang sigap ya. Kalau zaman sekarang ya mungkin pakai peralatan-peralatan canggih, tapi waktu itu kita melihat bahwa sekalipun peralatan-peralatan sangat sederhana, tapi mereka itu orang-orang piawi, orang-orang yang sungguh-sungguh memang dipilih oleh Tuhan, dikirim Tuhan untuk menjadi support system bagi Daud ya. Dan kita juga di situ dikatakan di ayat yang ke-8 dikatakan, mereka itulah dari Bani Gad kepala-kepala pasukan, satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Ini luar biasa saudara, bahwa di situ dijelaskan orang-orang yang pilihan Tuhan, yang dikirim Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui keberadaan Daud sebagai raja. Di situ dikatakan orang yang paling kecil dari pasukan itu bisa mengalahkan 100 orang, dan orang yang paling besar bisa mengalahkan 1000 orang. Ini sesuatu yang spektakuler ya, yang Tuhan sediakan. Lalu kita melihat di samping mereka itu punya kompetensi, piawi, dan memang pahlawan-pahlawan yang siap tempur. Mereka juga orang-orang yang punya karakter ya, karakter ilahi ya. Kalau kita melihat mereka waktu Daud menyongsong mereka, itu ada orang-orang, Daud mengatakan ya, kalau kamu itu sungguh-sungguh pendamai. Jadi mereka sampai mengatakan ya, kalau mereka itu punya niat yang baik untuk memang mendukung Daud, dikatakan ya orang yang pendamai, yang tulus, yang punya sehati ya, punya jiwa itu sehati sepikir dengan Daud, dan ya yang mengasihi Daud jelas ya, karena mereka sebagian itu adalah sesuku dengan Saul yang memusuhi Daud, tapi mereka berani untuk berpihak kepada kebenaran Tuhan untuk mendukung Raja Daud sebagai raja. Dan kita melihat juga di ayat 17 ya, bukan hanya mereka itu punya karakter yang baik, karakter ilahi, tapi juga mereka orang-orang yang diurapi Tuhan ya. Di situ dikatakan ayat 18, 17, 18 dikatakan demikian. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka, berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Jadi Daud itu juga menyongsong mereka, orang-orang yang memang punya niat damai, punya niat yang tulus, punya niat yang baik. Berarti secara karakter mereka juga diakui ya oleh Daud, dan Daud yakin bahwa Allah berpihak kepada dia. Dan di ayat 18 kita melihat mereka juga bukan hanya punya karakter yang baik, tapi diurapi Roh Kudus. Waktu Daud mempertanyakan keberadaan mereka, lalu Roh Tuhan menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu hai Daud, dan pada pihakmu hai anak Isai, sejahtera-sejahtera bagimu, bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Nah saudara, kita melihat satu hal yang luar biasa. Mereka itu orang-orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan dan berbicara melalui kuasa Roh Kudus, karena di situ dikatakan Amasai ini adalah kepala ke-30 orang itu. Jadi dia pemimpin 30 prajurit-prajurit yang ada di bawahnya. Bahkan juga dikatakan ada orang-orang juga yang dipakai Tuhan untuk membantu Daud sehingga mereka menjadi tentara yang besar. Dan kita juga melihat orang-orang ini juga orang-orang yang diurapi. Bahkan dikatakan di ayat 31, dari suku Manase, suku yang setengah itu ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya.
Nah, saudara, kita melihat bahwa Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Jadi ya, kalau Tuhan memanggil, Tuhan itu memberikan jaminan, Tuhan memberikan cara untuk membuat orang yang dipanggil, dipilihnya itu menjadi orang kepunyaan Allah yang membawa kemenangan yang besar, yang memuliakan Tuhan. Nah, di situ di ayat 1 sampai 22, kemudian di ayat 23 sampai dengan 40 kita melihat bahwa pasukan Daud disokong oleh semua suku yang ada di Israel. Ya, waktu Daud ada di Hebron, kita melihat mereka ada dari suku Binyamin, sesuku Saul, ada orang Yehuda, Simeon, ada orang Lewi, ada Bani Binyamin, Efraim, Manase, Isakar, Sebulon, dan kita melihat juga ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberikan kepada Daud hikmat, waktu-waktu yang tepat untuk mereka berperang. Dan di situ juga ada suku Isakar, Sebulon, Naftali, dan Asyur, Ruben, Gad, Manase yang setengahnya. Jadi kita melihat secara rinci Tuhan memberikan jumlah yang tidak sedikit, bahkan dikatakan mereka itu seperti tentara Allah, suatu kumpulan yang besar yang Tuhan kirim untuk membackup Daud, bahwa Daud tidak sendiri, bahwa Daud orang yang diurapi Tuhan itu disertai dengan kuasanya, disertai dengan jaminan firman Tuhan yang membuat mereka di ayat 23 mengatakan bahwa mereka mau membantu Daud untuk menyokong Daud sesuai dengan titah Tuhan. Nah, saudara, kita melihat bahwa ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan sudah memilih orang-orang yang dipilihnya, Tuhan tidak membiarkan sendiri, tapi Tuhan memberikan jaminan. Dan kalau kita lihat itu ya, jaminan itu sampai kepada masalah logistik. Kita lihat di ayat 38, sekalian itu prajurit-prajurit orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu ayat 39 dikatakan mereka tinggal di sana bersama-sama Daud 3 hari lamanya, makan dan minum, sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka. Ayat 40 juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Sebulon, Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal, lembu, yakni bahan makanan, tepung, kue ara, kue kismis, anggur dan minyak, lembu, sapi, dan kambing domba dalam jumlah besar, sebab ada sukacita yang besar. Nah, saudara, kita melihat ketika Tuhan memilih orang yang dipanggilnya dan orang yang dipanggilnya itu taat, hidup di dalam kebenaran, Tuhan jamin semuanya. Bukan hanya masalah-masalah yang bersifat fisik juga, tapi di sini juga masalah rohani, bahkan logistik ya Tuhan sediakan. Ada orang-orang yang dikirim Tuhan untuk memberi makan sejumlah besar pasukan, dan seorang yang diurapi Tuhan yang memimpin dengan hati yang tulus, hati yang penuh kasih, ya, hati yang pendamai, hati yang berkarakter. Allah ini membawa sukacita bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, saudara, kita melihat, jadi dari sini kita melihat ada amanat teks bahwa Allah itu Allah yang berdaulat, Allah yang menjamin orang-orang pilihannya dengan mengirim pahlawan untuk membantunya. Juga kita melihat bahwa jaminan pemeliharaan Tuhan itu juga dari sampai masalah logistik, yang kadang-kadang mungkin orang kalau sudah berperang fokus di medan perang, tidak memikirkan makanan dan sebagainya, tetapi di situ Tuhan menyediakan. Jadi kita melihat Allah itu Allah yang berdaulat, Allah yang menjamin orang-orang pilihannya melalui janji firman Tuhan. Bahkan Dia adalah penolong, dikatakan di ayat 18 tadi ya. Dan kita melihat amanat teks ini adalah orang yang penuh kasih, yang punya kerendahan hati, ramah terhadap anak buahnya, dan bersama-sama sehati sepikir. Nah, kita melihat yang ketiga adalah support system dari pemimpin adalah pahlawan hebat dan berkarakter baik, berkarakter ilahi.
bergantung pada pimpinan Roh Kudusnya. Kita melihat tadi Amasai juga ya dipakai Tuhan. Nah saudara, aplikasinya bagi kita hari ini, apakah saya yakin saya dipanggil Tuhan, saya dijamin oleh Tuhan, saya dipimpin oleh Tuhan, sehingga tidak ada keraguan buat kita yang menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih untuk menyatakan kebesaran Tuhan, untuk membawa kemenangan dan sukacita yang besar bagi banyak orang melalui berita kebenaran firman Tuhan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, apakah saya yakin pimpinan Roh Kudus yang terus menguasai, dan apakah saya tetap berpegang untuk hidup berkarakter Kristus? Apakah saya juga siap menjadi pahlawan Kristus yang menjalani amanat agungnya? Biarlah ini menjadi perenungan dan juga kita mau responi hari ini supaya hidup kita berpadanan dengan panggilan Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan pagi ini dengan satu lagu, Ya Roh Kudus urapiku sekarang juga. Ya Roh Kudus bergantung pada Roh Kudus, dipimpin dan terus disertai, dan kita terus bergerak untuk pelayanan dan semangat untuk memberitakan Injil. Kita bersyukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami percaya urapan Tuhan memberi kuasa untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur. Kami memuji kebesaran